Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Adi di channel 1001. Untuk anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Semoga anak-anak di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Kali ini Pak Adi akan mendampingi anak-anak dalam belajar tema 4 subtema 3 untuk pembelajaran yang kedua. Jadi nanti ada sebuah teks terkait dengan suatu gotong royong dan kemudian kita hubungkan dengan Pancasila pada sila ketiga. Baik, seperti apa materinya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, tahukah kamu di balik pekerjaan nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu. Nah, salah satu pekerjaan yang ada di sekitar kita adalah nelayan. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan. Salah satunya adalah gotong royong. Ya. Berikutnya Pak Adi memiliki suatu teks terkait dengan gotong royong yang berjudul Sikap Gotong Royong di Kampung Nelayan. Oke, ini di bawah ini ada kampung nelayan, ada nelayan. Mereka bersama-sama membuat jaring ya, atau memperbaiki jaring, dan juga ini ada kerjasama yang baik, gotong royong yang baik untuk memanggul hasil tangkapan mereka. Oke, mari kita simak bersama-sama teks sikap gotong royong di kampung nelayan. Sikap gotong royong di kampung nelayan. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Pada saat tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Nah, melewati teks tersebut, anak-anak bisa melihat bahwasanya adanya gotong royong, adanya kebersamaan oleh Pak Eko dan juga teman-temannya dalam bekerja sama mencari ikan, dan juga hasilnya akan dibagi rata bersama teman-temannya Pak Eko juga. Nah, inilah merupakan salah satu sikap gotong royong yang perlu kita teladani, seperti ketika di kelas membersihkan kelas, menyapu, mengepel ya. Ketika di kampung juga melaksanakan kebersihan ataupun ronda malam, jaga malam oleh bapak-bapak dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu gotong royong. Dan gotong royong lain di sekitar kita yang sering kita jumpai adalah ketika ada keluarga atau tetangga kita yang sedang memiliki acara. Kita bisa membantunya memasak, ada yang ibu-ibu yang membantu masak, ada yang membantu menyiapkan tempat dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, dari teks gotong royong tadi ya, kita coba melihat dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Nah, apakah ada keterkaitannya? Oke, ini adalah pohon beringin, simbol dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Nah, mari kita lihat bagaimanakah makna dari pohon beringin tadi. Pohon beringin dalam sila ketiga melambangkan persatuan Indonesia. Jika kamu perhatikan, pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang membuat pohon beringin tumbuh hingga besar. Tidak hanya batang serta daun yang tumbuh hingga besar, akar pohon juga terus tumbuh ke dalam tanah membuat pohon tumbuh semakin kuat. Dalam sila ketiga, pohon beringin ini akan menggambarkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar hingga kemana-mana dan dilambangkan sebagai negara kesatuan, walaupun Indonesia memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Lalu, pohon beringin yang besar dan rindang yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat untuk berteduh di bawahnya. Hal ini juga digunakan untuk menggambarkan negara kita yang memiliki fungsi sebagai tempat berteduh atau naungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi di simbol pohon beringin ini, simbol yang kuat, ya, akar yang kuat, pohon yang besar ini menunjukkan persatuan Indonesia, ya, yang dapat menaungi seluruh rakyat Indonesia, seperti itu. Dengan kata lain, dengan singkat kita bisa memaknai sila ketiga Pancasila sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, cinta damai dan persatuan, dan tidak mementingkan kepentingan sendiri. Itulah makna dari persatuan Indonesia, sila ketiga Pancasila. Nah, dari hal tersebut mari kita saling bersatu padu, mari kita saling bekerja sama, mari kita saling damai dan juga menjaga persatuan dan kesatuan dalam segala kondisi apapun. Dan tentunya kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri, ya, di atas kepentingan umum atau kepentingan bersama. Nah, dari penjelasan tersebut ada teks gotong royong dan juga teks terkait dengan sila ketiga Pancasila. Coba untuk anak-anak bayangkan atau andai-andai apakah ada hubungannya, apakah merupakan salah satu bentuk sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila itu. Oke. Nah, untuk anak-anak, nah ini silahkan untuk dijawab. Nah, seperti itu. Diskusikan periode ini berdasarkan sikap gotong royong di kampung nelayan. Nah, apa contoh gotong royong dilakukan Pak Eko dan teman-temannya? Ya, mereka bergotong royong untuk apa? Sikap baik apa yang bisa dicontoh dari Pak Eko dan teman-temannya? Sikap Pak Eko dan warga kampung nelayan mengaplikasikan sila Pancasila menurutmu sila keberapa? Dan berikan contoh lain sikap yang mengaplikasikan sila ketiga Pancasila. Nah, silakan untuk anak-anak pahami dari materi-materi yang sudah disampaikan tadi untuk bisa mengerjakan soal ini. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, namanya sudah selesai ya. Pada intinya kata kunci untuk kita kali ini adalah nilai sikap gotong royong. Gotong royong itu penuh dengan kebersamaan, ya, saling membantu. Itu merupakan salah satu bentuk dari persatuan dan juga kesatuan. Maka dari itu, sikap gotong royong, sikap saling membantu termasuk dalam salah satu contoh sikap yang mencerminkan atau mengaplikasikan dari sila persatuan persatuan Indonesia, seperti itu. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, seperti itu. Jadi untuk itulah mari kita saling bersama-sama, bersatu padu dan saling menghargai satu sama lain dan saling membantu untuk kepentingan bersama, seperti itu. Terima kasih, saya rasa itu dari Pak Adi. Silahkan untuk anak-anak belajar di rumah dengan sebaik-baiknya, dan tentunya silakan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan jangan mudah puas terkait apa yang anak-anak dapatkan. Selamat belajar di rumah, perbaiki diri setiap hari, semangat belajar setiap hari, dan sampai jumpa lagi di video-video Pak Adi berikutnya. Terima kasih, Pak Adi cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.